Di Bogor, Jawa Barat, ribuan warga tumpah ruah memeriahkan kirap merah putih. Peserta kirap yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari TNI, Polri, pelajar, komunitas ikut serta membentangkan 5 bendera merah putih raksasa. Bendera raksasa ini dibawa warga bersama-sama menyusuri Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Kirap dimulai dari Tugu Kujang dan berakhir di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan perahu nelayan mengelilingi sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Prosesi kirap bendera dimulai dari upacara di pesisir pantai dan dilanjutkan dengan doa bersama. Sebanyak 17.845 bendera merah putih disebar kepada warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Perayaan HUT RI ke-80 kali ini digelar di tengah kondisi dunia yang penuh konflik. Presiden Prabowo kembali tekankan pentingnya menjaga pangan dan persatuan Republik Indonesia. Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. Peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini akan diselenggarakan secara sederhana di Istana Kepresidenan. Tamu-tamu undangan dibatasi. 80% undangan diberikan untuk warga yang telah berburu tiket secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Lagu Indonesia Raya resmi bebas royalti. Sementara itu tidak hanya rekening, PPATK berencana memblokir e-wallet. Selain informasi tadi pemirsa, kami juga menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Setelah sempat menimbulkan polemik, lagu Indonesia Raya resmi bebas royalti. Warga pun tak perlu khawatir untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saat peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman menjadi sorotan. Warga pun sempat khawatir akan dikenakan royalti saat menyanyikan lagu Indonesia Raya saat perayaan kemerdekaan RI nantinya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional beri klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKN, lagu Indonesia Raya tidak masuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Pada penggunaan lagu Indonesia Raya dalam bentuk aslinya tidak perlu bayar royalti karena bukan pelanggaran hak cipta. Lebih-lebih lagi untuk lagu Indonesia Raya itu sudah menjadi public domain. 17 Agustus 1938 itu penciptanya W.R. Rudolf Supratman sudah wafat. Jadi sudah 87 tahun. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, lagu menjadi public domain sehingga tidak perlu bayar royalti itu adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi jelas tegas menurut undang-undang tidak perlu membayar royalti. Sebelumnya dalam sidang uji material Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sempat menyinggung tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Menurutnya, jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa menjadi orang terkaya di Indonesia. Ya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK akan memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir dompet digital atau e-wallet terindikasi tindak pidana. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Ivan menyebut jika ada dana ilegal masuk ke e-wallet dan terindikasi tindak pidana judi online, maka pihaknya akan mengupayakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Pada semester 1 tahun 2025, PPATK mencatat deposito judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumlah itu terjadi dalam 12,6 juta kali transaksi. Sementara itu, sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dorman atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judul menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya rekening e-wallet, blokir rekening yang dilakukan PPATK juga menyasar rekening milik sejumlah tokoh agama. Ustadz Dasat Latif hingga Ketua MUI Khalil Nafis jadi korban blokir rekening oleh PPATK. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain.